Dia kunaon belohok wae budak. Ipah, assalamualaikum. Mana kelihatan ngaca di karpet gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama. Kenapa bengong begitu? Sehat Ipah? Alhamdulillah sehat, Ma. Kenapa kamu sakit? Kenapa? Ini, Ma, Ipa lagi sedih. Kenapa emang? Tadi sebelum syuting ada telepon dari Ina dari kampung, katanya sahabat Ipa dari kecil masuk rumah sakit. Sakit? Sakit, Ma. Ipa sedih nggak bisa ngejengukin. Tiap hari orang banyak kan kalau masuk rumah sakit mah. Masuk rumah sakit itu kan biasa. Dokter masuk rumah sakit, suster masuk rumah sakit. Maksud dia temen dia nih sakit, masuk rumah sakit karena sakit dirawat di rumah sakit. Kebetulan dia juga suster, Ma. Nah tuh kan bagaimana? Tapi sakit. Suster tapi sakit. Iya, suster dia sakit. Suster dia dirawat. juga manusia. Yang bikin IP sedih karena IP tidak bisa besok. Nggak bisa. Oh ya besok. Nggak bisa menjenguk. Nggak bisa nengok. Nggak bisa menjenguk mah karena kan dia lagi di kampung mah. Ya udah kalau gitu. Sebentar ya. Iya mah. Apa di kampung Ipah nggak ada sinyal? Ada mah. Video call bisa. Telepon bisa. SMS bisa. WA-an bisa. Sudahkah Anda melakukannya? Belum. Belum sih mah. Tuh kan. Tapi udah sedih duluan mah. Nanti habis ini. Kamu sudah melakukannya belum? Belum. Opening sudah belum? Belum. Opening dulu kalau. Iya opening dulu. Maaf ya Mas Budi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita tentunya di rumah Mama Dede. Itulah. Jadi yang sakit itu sahabat sejati Ipah mah. Ipah sebagai sahabat kan. Jadi Ipah itu merenung. Merenungkan. Mikirin dia karena dia dari kecil bareng sama Ipah. Dari kecil mah dari TK. Cuman kalau cuman merenung doang nggak ada gunanya. Yang bermah action, telepon ke, video call ke, nanyain ke sama saudaranya. Itu kalau sahabat sejati kan punya telepon emaknya, kakaknya, iya kan? Iya, betul sih. Sekarang susah kayaknya untuk punya sahabat yang benar-benar sejatinya sebagai seorang sahabat gitu loh mah. Oh begitu? Iya kayaknya sih mah, kayaknya. Soalnya sahabat sejati itu sekarang udah menjadi barang langka. Iya betul mah. Kejujuran barang langka. Barang langka sekarang. Orang rasanya deketin kita kalau ada maunya doang. Nah, tuh. Kita lihat yuk. Kita bahas sahabat sejati mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat sejati. Sahabat itu orang yang nilainya lebih dekat daripada teman. Daripada kawan. Nah, biasanya yang namanya sahabat banyak persamaannya. Persamaan daerah, dari mana asalnya? Ini nggak usah jauh. Bedu kalau ketemu orang yang baru ketemu. Dari mana asalnya? Sekampung sama Bedu. Satu kelurahan, satu kecamatan. Merasa dekat nggak? Dekat. Betul. Hobinya sama.
kemudian pola berpikirnya sama. Heeh. Seleranya sama. Biasanya mereka bersahabat. Klop. Banyak persamaan. Cuman bagaimana kita melihat apakah dia sahabat sejati atau cuma ada keperluan doang. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali bin Abi Thalib, berapa banyak sahabatmu saat ini? Kata Ali, untuk saat ini sulit menjadi sahabat saya. Karena dunia dalam genggaman saya. Saya mantunya Rasulullah, saya sahabatnya Rasulullah, orang suka dengan saya. Siapapun mengaku sahabat saya. Nanti kita bisa tahu sahabat sejati kita kapan? Kalau dunia meninggalkan kita, jatuh miskin. Tidak punya pangkat, tidak punya kekuasaan, tidak punya jabatan. Tidak terkenal, bukan siapa-siapa. Udah tidak berdaya, rumah aja nggak punya. Masya Allah, di situ baru kita lihat siapa sahabat sejati kita. Lagi butuh nih, semua ngaku saudara. Jangan jauh-jauh sama Agus, sama Ipe, sama Bedu. Yang nggak kenal, ngaku ponakan. Ngaku ipar. Iya benar. Ketemu aja baru tumben. Benar, Bang. Kamu lagi hebat. Dek, jatuh. Laler jangan nemplok. Enggak, Bang. Gulanya habis. Apakah semut masih datang apa enggak? Enggak mah, dijauhin. Nah, sahabat yang baik. Kalau kita melakukan yang benar, dia katakan benar. Kalau kita melakukan yang salah, ditegur salah, jangan begitu. Nah, kalau yang namanya sahabat yang tadi, sahabat yang hanya ada kebutuhan, lagi di atas mereka ngerubungin, lagi punya pangkat mereka deket, punya jabatan mereka mengaku saudaranya, ketika dia punya kekuasaan, punya ketenaran, wow, tetangga saya. Itu kakeknya itu dulu pernah sekolah dengan uyut saya. Wow, disebut-sebut semuanya. Dikait-kaitan. Itu orang yang punya kepentingan dengan dunia. Nah, sementara Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan selalu bersama-sama orang jujur, orang benar. Semoga kita semua di atas, di bawah tuh semuanya kita orang jujur dan orang benar. Amin. Karena Rasul sendiri mengatakan alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa idal birra yahdi ilal jannah. Jadi akan orang yang jujur, kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan ke dalam surganya Allah. Semoga kita masuk semuanya surga. Amin. Ya Allah. Nah, sekarang kita lihat. Yang namanya kita, kalau pengen punya teman, Imam Jauzi mengatakan, yang pertama pola berpikirnya sehat. Dia orang-orang yang beragama. Yang namanya yang harus dipilih jadi sahabat yang sejati, dia tidak materialistis. Dia tidak pilih kasih, maka itulah yang diambil sahabat sejati. Tapi kata Bedu susah sekarang nyarinya. Benar. Benar, Bang. Karena ada orang nyosor baik sama kita, ketika akan berniaga, bangkrut, pergi. Orang datang lagi butuh modal, modalnya habis, dia kabur. Nah, ini yang salah sekarang. Sementara Imam Jauzi mengatakan kalau bertemu dengan orang yang tandanya kayak tadi, Masya Allah, dia tidak fasik. Dia orang yang sehat jasmani maupun rohani. Kemudian orang tadi tidak pernah mengukur orang dengan hartanya, dengan dunianya. Kemudian dia juga tidak materialistis. Nah, inilah kamu ambil jadi sahabat kamu. Tuh pilihannya. Udah materialis. Karena begini, Rasul mengatakan, kalau kalian punya teman silahkan dengan siapapun berteman. Tapi kalau kalian punya sahabat, harus pilih-pilih sahabat. Jadi kalian dinilai oleh orang lain tergantung dengan siapa bersahabat. Ini diulang. Digambarkan oleh Rasul, kalau bergaul dengan orang baik, ibaratnya bergaul dengan tukang minyak wangi. Walaupun tidak beli minyak wangi, minimal mencium bau wangi. Kecium nggak? Kecium. Kalau kita bergaul dengan orang buruk, ibaratnya bergaul dengan tukang las. Tidak ngebantuin las, asapnya kecium nggak? Cium. Nah, hati-hati. Jadi kalau kita ketemu orang yang baik, sehat pola berpikirnya, tidak materialistis, kemudian juga dia tidak fasik agamanya,
tidak pilih kasih, maka kita ambil sahabat, jangan dibuang lagi. Karena Bedul aja tadi bilang susah nyari orang baik kayak itu. Nah, yang harus kita cari sahabat bukan hanya di dunia. Sahabat dunia sampai akhirat. Bahkan dikatakan, kalau ada seseorang mendoakan orang lain yang sama-sama beriman, orang yang didoakan tidak tahu tentang doa dia, pahalanya kata Jibril luar biasa. Makanya kita nih keluarga saling mendoakan. Misalnya mama doain kalian, ya Allah biar kru RMD ini menjadi orang yang baik semuanya. Amin. Jadi orang soleh-solehah semuanya. Amin. Diberikan rezeki yang barokah ya Allah. Mudah-mudahan ibadahnya rajin. Amin. Nah, mereka nggak tahu. Malaikat Jibril mengatakan yang pertama yang kena doa kita orang yang berdoa. Makanya kalau kita berdoa nggak usah ngomong, kan semalam gue doain buat lo. Itu salah, songong. Allah tahu hati kita. Nah gini, ketika orang itu baik, bersahabat dengan orang-orang baik, maaf dalam tanda kutip, meninggal suatu ketika. Misalnya Bedu masuk surga. Amin. Misalnya, mudah-mudahan kita semua bareng. Amin insyaallah. Begitu, lihat. Kok teman saya di masjid nggak kelihatan ya? Agus, Asror, Amung pada kemana tuh dicariin sama Bedu. Terus kan yang namanya orang surga bisa jalan-jalan. Iya, iya. Ma sarakakum pisakor, qala lam nakum minal musallin walam nakun nut'imul miskin. Kenapa kamu masuk dalam neraka? Yang kelompok ini mengatakan kami tidak pernah sholat. Kelompok ini mengatakan kami tidak memberi makan fakir miskin. Jadi kita yang surga, kita mudah-mudahan masuk surga jalan-jalan. Kok si Anu yang dulu bareng kalau ke taklim ada di situ? Kok si Anu yang dulu bareng puasa di situ? Usul sama Allah, ya Allah, dia akan puasa bareng sama saya, taklim bareng sama saya, ada acara religi juga bareng sama saya. Kok ditaruh di sana? Kok ditaruh di sana? Kata Allah, masuk, pilihin mana sahabat kamu. Dipilihin, tarik. Tarik, tarik. Kata Allah, masih ada? Nggak kelihatan tuh, udah selesai ya Allah. Tarik, dilihatin lagi nih. Kayaknya si Anu belum ada, kata Allah ambil lagi. Diambil lagi. Makanya kita bikin acara seperti ini. Keagamaan niatnya karena Allah. Robah hidup kita semakin baik. Makin banyak mengerjakan perintah Allah. Menjauhi yang dilarang oleh Allah. Saling menasehati dalam kebenaran, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Itulah kita, walaupun kita mati nanti bisa saling tolong menolong teman kita yang masuk neraka. Begitu hadis Nabi mengatakan. Amin. Ya oke. Setelah ini kita kembali lagi tetap bersama kami di rumah Mama Dede.